Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang udah memasuki sesi kedua ya di hari ini dengan materi yang baru. Ini materinya dari Bu Pipah ya. Nah, untuk lebih mengefektifkan waktu, kali ini yang bertindak sebagai moderator adalah Ibu Feni, Bu Pipa sebagai presenter, dan saya sebagai host. Saya serahkan acara berikutnya kepada Bu Feni sebagai moderator. Mangga Bu Feni. Baik, terima kasih Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang ya Ibu-ibu. Kita kembali ke sesi 2 ini untuk berbagi, ya, untuk sharing. Untuk sesi 2 ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Siti Hatifah. Ya, paparannya mungkin temanya cukup menarik. Bagaimana mengecek kalau suatu berita itu apakah hoax atau fakta, ya Bu ya? Ya, betul. Nah, bagaimana nanti kita mendengarkan paparan dari beliau, trik-triknya atau teknik-tekniknya bagaimana kita menyaring suatu berita itu. Mangga, silahkan Bu Siti Hatifah, bisa dimulai. Ya, Bu Fani. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana sih cara membedakan berita hoax atau fakta kayak gitu. Silakan Bu di share screen. Ya, nah, ya. dengan semakin media gitu ya Bu ya, media online, platform sosial media gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi yang cepat juga ya, jadi kita tuh bisa mengakses berita gitu secara cepat di mana saja bahkan kapan saja gitu. Akan tetapi tidak semua berita yang ada di media sosial atau di media lainnya gitu itu tidak semuanya benar atau bahkan tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu di sini kita sebagai masyarakat perlu gitu selektif dalam memilih sebuah berita. Nah, caranya kayak gimana nih biar kita bisa ngebedain, wah berita ini tuh hoax atau fakta ya. Kayak yang pertama, di next Bu. Next lagi. Nah, yang pertama itu kita melihat judul. Di next Bu, maaf. Nah, langkah pertama untuk membedakan si berita itu hoax atau fakta itu pertama kita harus melihat pada judulnya dulu nih. Nah, kalau biasanya berita hoax itu diperhatikan dari judulnya itu kayaknya janggal gitu. Tidak biasanya atau paling umum berita hoax itu adanya kata-kata seolah-olah persuasif di judulnya itu. Kayak misalkan kata-katanya itu membuat kita pengen menyebarkan gitu. Sebarin nih, viralkan gitu. Nah, di judul besarnya itu kadang membuat kita seolah-olah pengen nyebarin nih si berita ini, padahal berita ini itu adalah hoax. Nah, tanda lainnya juga bisa dikenali dari berita itu adalah melalui huruf-hurufnya gitu. Dari judulnya itu biasanya di blok atau di caps lock besar gitu. Supaya kita tuh tertarik melihat berita itu. Kayak gitu. Nah, berbeda dengan berita fakta. Kalau berita fakta itu tidak dilebih-lebihkan gitu judulnya, sesuai dengan ada yang terjadi di lapangan seperti itu. Ditambah dengan bukti-bukti kejadian, bahkan tidak terlalu judulnya itu tidak terlalu membuat kita pengen nyebarin gitu, tidak terlalu membuat kita kayak wah ini judulnya ini nih kayaknya lagi trending atau pengen di-share gitu. Nggak terlalu membuat seperti itu. Ya, persuasif kayak gitu, Bu. Di next. Nah, yang kedua selain judul, ada juga isi dan nada berita. Nah, cara membedakan berita hoax itu bisa dilihat dari isi dan nada beritanya ya, Bu. Biasanya dari isi berita hoax ini diselipi kata-kata yang tidak pasti gitu. Seperti kemarin, atau 3 hari yang lalu, bahkan 1 minggu sebelumnya gitu. Tapi pada berita yang bersifat fakta gitu ya, akan ada kejelasan di berita tersebut, bahkan menyebutkan nama hari, tanggal, tempat, bulan, tahun kejadian seperti itu.
Nah, isi dari berita hoax juga biasanya dikenali dari penyampaiannya yang merupakan hasil dari opini gitu, kayak pendapat seseorang seperti itu. Sementara dari nada berita hoax juga umumnya bersifat memancing emosi seperti saya tadi bilang, kayak ada kata-kata atau kalimat persuasif yang bikin kita tuh pengen nyebarin gitu. Nah, sementara untuk berita fakta itu tidak seperti itu. Nah, yang ketiga ada media pencantum berita, di mana biasanya berita hoax itu dicantumkan tidak pada media-media yang populer seperti blog, YouTube, atau aplikasi instan messaging seperti WhatsApp dan lainnya. Nah, sedangkan pada berita fakta ya, media yang digunakan itu kadang media resmi ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti televisi, koran, bahkan website seperti itu. Nah, yang keempat adalah sumber berita. Nah, untuk membedakan berita hoax dan fakta, kita juga bisa lihat dari sumber beritanya. Biasanya kalau berita itu hoax, sumbernya itu kurang jelas gitu. Tidak atau kurang referensinya gitu. Sedangkan kalau berita fakta itu berdasarkan sesuatu yang terjadi di lapangan, ada data-datanya, bahkan referensinya itu seperti sumber primer seperti dari kejadian TKP atau bahkan penjelasan saksi seperti itu. Tapi bila memang berita fakta ini tidak berasal dari penyelidikan atau lapangan, maka referensi biasanya akan didapati dari buku-buku atau jurnal hasil riset seperti itu, Bu. Sementara untuk berita hoax itu tidak didapati gitu sumber berita yang jelas karena memang pada umumnya isinya adalah sebuah opini atau pendapat dari seseorang saja. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 cara ya, Bu, untuk membedakan berita itu hoax atau fakta. Yang pertama saya sudah bilang, pertama kita harus melihat pada judul, kedua isi dan nada berita, dan yang keempat adalah media pencantum beritanya, seperti itu, Bu. Tidak banyak sih materinya ya, cuman itu sedikit sharing saja. Di sini juga saya akan menyebutkan beberapa contoh berita yang bersifat hoax berkaitan dengan corona ya, Bu ya. Saya juga merupakan salah satu pengguna aktif gitu ya di sosial media, baik itu di WhatsApp maupun itu di Instagram, YouTube ataupun TikTok ya, aplikasi yang ada. Nah, berdasarkan pengalaman saya ya, Bu ya, saya tuh waktu itu buka TikTok dan banyak sekali TikTok dan Instagram umumnya banyak sekali berita-berita hoax yang beredar. Bahkan berita itu tuh sangat cepat gitu menurut saya tersebarnya. Bahkan di televisi aja belum ada, kok di TikTok udah ada gitu, kok di Instagram udah ada. Nah, ini perlu perhatian ya. Contohnya itu kemarin waktu kejadian corona ya, ada sebuah artikel gitu yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi bawang putih itu bisa mencegah corona, katanya seperti itu. Akan tetapi menurut faktanya gitu, saya lihat juga di artikel yang lainnya bahwa belum ada gitu penelitian yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi bawang putih itu bisa mencegah corona gitu. Belum ada penelitian, walaupun sebenarnya mengkonsumsi bawang itu tidak berbahaya gitu. Akan tetapi kan kalau dalam jumlah yang besar itu akan menyebabkan suatu penyakit atau misalkan ada dampak lain seperti itu. Seperti halnya terjadi di daerah Cina gitu. Ada seorang wanita, dia memakan 1,5 kg bawang putih dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita tidak mencerna gitu sih beritanya baik-baik dan langsung mengikuti, itu juga akan berdampak gitu pada diri kita. Nah, yang kedua contohnya juga ada sebuah artikel juga saya baca, katanya minum air minum air setiap 15 menit sekali itu bisa membantu membunuh corona di dalam mulut seperti itu. Akan tetapi kan corona itu menyerang melalui atau masuk ke dalam tubuh kita kan melalui pernapasan ya, Bu ya. Nah, belum ada riset juga gitu yang menyatakan bahwa meminum air setiap 15 menit sekali itu dapat menghilangkan corona seperti itu. Terus juga ada lagi berita yang saya baca ya, Bu, berkaitan dengan bantuan sosial di masa pandemi ini. Waktu itu saya baca ada berita yang menyatakan bahwa satu keluarga
tidak bisa tidak makan katanya, tidak bisa makan karena tidak mendapatkan bantuan sosial. Sehingga satu keluarga itu tuh mendapatkan makan tepung aja gitu, makan tepung. Nah, dalam sebuah artikel lagi saya baca ternyata itu emang hoax, ternyata salah bahwa satu keluarga itu adalah ini pedagang tepung. Jadi sebenarnya mereka bukan tidak mendapatkan bansos seperti itu, bahkan mereka mendapatkan bansos sebanyak 2 kali seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh berita hoax. Nah, kalau misalkan dilihat dari berita yang itu satu keluarga tidak mendapatkan bansos dan hanya memakan tepung, mungkin akan menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Seperti, kok gini sih pemerintah? Kok pemerintah tidak adil, tidak merata? Nah, itu kan menyebabkan kegelisahan atau kecemasan gitu ya terhadap masyarakat sekitar, seperti itu. Terus juga nih Bu, ada lagi berita hoax yang saya baca bersangkutan dengan kemarin kejadian pesawat RSJ 182 ya. Nah, di TikTok itu menyebar banget Bu, katanya ada satu bayi yang selamat dari kejadian pesawat tersebut. Nah, itu adalah hoax. Ternyata ketika sudah ditelusuri juga kan ya oleh polisi dan sebagainya, ternyata kejadian itu adalah video lama gitu. Video bayi yang selamat dari kejadian kapal KM Lestari Maju tahun 2018. Nah, kan ini bisa menyebabkan kepanikan gitu terhadap keluarga yang terdampak musibah Sriwijaya seperti itu. Mungkin mereka berharap keluarganya bisa baik-baik aja dan mendapatkan berita hoax, ternyata salah, kan membuat kekecewaan seperti itu. Nah, itu contoh-contoh berita hoax yang saya dapat dari beberapa artikel seperti itu, Bu. Mungkin itu aja sih materinya. Apa ada yang mau ditanyakan? Baik, ya seperti kita barusan sudah dengarkan ya paparan dari Bu Siti Hafifah bagaimana menyaring berita itu suatu hoax atau bukan. Ada 4 trik ya tadi Hafifah ya. Bagaimana dari segi judulnya, apakah dia persuasif atau malah bombastis gitu ya, atau provokatif malah gitu ya. Kemudian dari isinya, ya bagaimana isinya itu lebih ke mengajak malah ya, bukan hanya sekedar informasi, tapi malah kadang ada yang sampai memaksa ya. Kalau disebarkan ke sekian grup mungkin ya, nanti malah akan terjadi ini gitu ya. Kemudian yang ketiga dari bahan atau data dari informasi itu. Kadang-kadang tidak detail ya Bu ya, tidak berupa data yang real ya, dari waktu, dari sumber berita, kemudian seperti itu. Dan yang keempat adalah sumber beritanya sendiri ya, apakah didapat dari laman yang resmi atau malah ya cuma sekedar blog atau website siapa aja gitu ya yang bisa membuat gitu. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Monggo silahkan kalau ada yang masih mau bertanya di sesi ini, masih ada waktu. Di sini ada Ibu Ade, ada Pak Riswandi. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak? Kalau untuk saya sendiri ya dari sisi kesehatan, ini ada yang bertanya dari Pak Riswandi dari SMAN 1 Cibinong. Apakah ada aplikasi yang khusus untuk mencari fakta ya, untuk membuktikan apakah berita itu fakta atau hoax gitu. Silahkan Bu Siti Hafifah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk kebetulan ya Bu, untuk kemarin malam itu kan saya juga baca-baca gitu di artikel di internet gitu. Sempat saya ngelihat gitu ada aplikasi untuk membedakan gitu berita itu hoax atau fakta, akan tetapi saya juga belum mencobanya gitu. Tapi saya lihat di situ ada suatu aplikasi untuk membedakan berita itu hoax atau fakta gitu. Tapi saya juga belum mencoba, tapi pas saya lihat itu memang ada Bu.
Oh iya, ada ya Bu ya. Jadi Iya. kalau saya sendiri sih lebih cenderung apa ya? Kalau misalnya baca berita itu kita masukkan keywords ya biasanya ya, masukkan keywords kemudian cek fakta atau hoax. Nah, itu kalau sudah keywords-nya dimasukkan, kemudian cek fakta, itu biasanya ada beberapa site yang memang sudah membahas itu ya. Iya. Ya misalnya dari Kompas, kemudian dari Tribun, dari mana yang mungkin dari awal membuka berita itu, kemudian ternyata berita itu disimpangkan menurut saya ya. Misalnya dari kesehatan, saya banyak sekali itu yang seperti itu ya. Malah untuk yang kesehatan adalah yang memposting misalnya jeruk nipis untuk mengobati penyakit A, kemudian si jeruk nipisnya ini dicampur dengan B, dicampur dengan C, nanti seminggu kemudian ada lagi jeruk nipisnya diganti dengan daun kelor misalnya, tapi formulanya sama gitu ya. Bu Fen, punten ini sepertinya Bu Ade dari tadi udah raise hand, mungkin mau bertanya. Oh iya, enggak, punten saya juga nggak lihat ini. Ya, jadi untuk Pak Riswandi itu jawaban dari Bu Vipah. Kemudian, Mangga untuk Ibu Ade. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. bukan bertanya, saya cuma menambahkan. Memang sekarang kan luar biasa sekali ya apa sih orang yang mengakses penggunaan internet, apalagi masa pandemi sekarang. Memang kebanyakan kita tidak bisa lepas dari gadget ya. Pasti informasi-informasi yang masuk itu, mungkin kalau misalkan kita sudah bisa memfilter ya, ketika kita menerima informasi itu tidak kita telan mentah-mentah. Kita tidak hanya membaca judulnya saja. Biasakan hindari ketika kita menerima informasi itu kita langsung telan aja. Biasakan baca dulu gitu kan. Baca dulu, jangan hanya membaca judulnya saja. Memang sekarang itu luar biasa sekali ya informasi-informasi yang sampai ke kita itu dari segala macam gitu. Kalau misalkan kita enggak pinter-pinter memfilter tadi, ya tadi seperti tadi itu akibatnya bisa fatal gitu. Terus juga efek utamanya bagi kita kan sebagai pendidik ya, bagi siswa-siswa kita yang minim akan apa ya, mereka kan biasanya cenderung apa ya, langsung apa yang mereka terima langsung ditangkap begitu saja gitu tanpa peduli dengan sumber-sumbernya. Makanya di sini sangat penting sekali peran orang dewasa untuk memantau gitu ya anak-anaknya, terutama di sini mungkin orang tua atau kakak-kakaknya, karena kan sekarang dalam khususnya dalam pembelajaran ya, karena kita sebagai pendidik kurang sekali berinteraksi dengan anak-anak kita gitu, hanya melalui gadget saja gitu. Makanya sangat penting sekali di sini peran semua unsur, terutama yang dekat dengan anak-anak kita, untuk membimbing dan memantau anak-anak kita, sehingga ketika dia menerima satu informasi itu tidak dia telan begitu saja, tapi dipelajari dulu seperti itu. Itu aja sih, saya bukan pertanyaan, hanya menambahkan saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade untuk masukannya. Ini di chat, oh tidak ada ya, tadi sudah ada aplikasi khusus untuk mencari fakta. Mungkin masih ada yang mau disampaikan Bu Afifah? Iya Bu, ada sedikit lagi. Masih ada waktu, silakan. Ya, untuk memberi kesimpulan aja ya Bu ya. Oh iya, mangga. Untuk mengulangi lagi, saya akan memberi sedikit kesimpulan. Jadi ada 4 cara untuk membedakan berita itu benar atau tidak. Yang pertama tadi ada judul berita,
kita harus melihat pada judulnya dulu, kemudian isi dan nada beritanya, terus media pencantum berita, serta sumber berita. Nah, berita di era sekarang itu sudah seperti makanan gitu, harus dicari oleh orang-orang. Nah, dengan perkembangan yang pesat, cepat, dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja, jika tidak dibarengi dengan pola pikir yang baik, atau bahkan dengan tidak adanya filter terhadap media yang ada, baik itu di media sosial atau media resmi seperti yang tadi Bu Ade bilang ya, itu akan berpengaruh pada kehidupan bersosial kita gitu, terutama di era sekarang seperti ini. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih pintar-pintar lagi nih dalam memfilter sebuah berita. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan pola pikir kritisme dan rasionalisme seperti itu, guna menjaga kehidupan di zaman sekarang seperti itu Bu, serta guna memfilter berita-berita tersebut biar kita tidak termakan oleh hoax-hoax yang ada. Nah, yang dimaksud dengan sikap kritisme itu adalah sikap tidak mudah percaya, selalu ingin mencari kesalahan, dan rasa ingin tahu yang tajam gitu terhadap berita tersebut. Serta yang dimaksud dengan sikap rasionalisme adalah sikap yang beranggapan bahwa kebenaran itu harus dibuktikan. Nah, kita harus menerapkan dua sikap itu agar kita tidak terjerumus pada berita-berita yang hoax atau tidak sesuai faktanya seperti itu. Selain menekankan pada pola pikir kita juga harus menerapkan dua sikap tersebut, sikap kritisme dan rasionalisme. Nah, mungkin itu saja Bu. Jika tidak ada yang bertanya, saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Bu Afifah ya. Tadi sekalian closing statement-nya sudah disimpulkan baik sekali ya. Bagaimana kita memberikan mensikapi ya antara berita ini, bagaimana pola pikir kita yang pertama, kemudian bagaimana kita harus bersikap ya. Yang pertama kritis, kemudian yang kedua rasional. Nah, mungkin itu yang bisa kita simpulkan untuk hari ini. Terima kasih Ibu Siti Afifah yang sudah memberikan pemaparannya. Kemudian terima kasih kepada yang lain yang sudah bertanya, kepada Bu Ade tadi masukannya yang berharga ya. Karena waktunya juga sudah mendekati jam 3 ya Bu. Iya, betul. Dan waktu juga materi alhamdulillah sudah tersampaikan semua. Nah, acara kami kembalikan kepada Bu Nurul. Monggo Bu Nurul. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Bapaknya udah keluar dari ini, mungkin terlempar ya. Jadi tinggal Ibu-ibu. Alhamdulillah nih kita sesi ini sudah selesai ya. Tinggal kita punya 2 sesi lagi untuk besok. Nah, nanti mungkin Bu Ade punten nih kita masih masih bingung tentang kantung tugas segala macam ya. Nanti mohon bantuannya gimana caranya, karena kadang saya kemarin juga masih kurang fokus ini tugasnya diapain gitu setelah ini gitu kan. Nah, itu mungkin nanti akan kita ituin di grup aja ya. Ya. Nanti kebetulan ini kan masih ada sisa waktu, saya sampaikan saja sekalian ya. Nanti akan saya share linknya ya untuk kantung tugas. Silakan ibu-ibu mengisi di situ. Nanti saya share di grup app ya. Kantung tugasnya. Jadi semuanya recordnya, terus playernya, silakan dikumpulkan di situ. Nanti saya kirim linknya. Ya, terima kasih Bu Ade. Mudah-mudahan kami bisa sampai akhir nih ya menyelesaikan tugas di visi. Ya, semangat. Ini luar biasa loh, tinggal satu-satu lagi loh, keren loh. Karena kita memang kita mau sistem kebut ya, Bu Pen ya. Iya, betul Bu. Takutnya kalau kan udah enak ini tinggal ibu-ibu tinggal diseminasi aja ya nanti ya ke rekan di non VCT, nanti di screenshot terus dibuat kolase. Nanti tugasnya tinggal itu saja. Jadi apa yang ibu-ibu dapetin di share lagi ke teman-temannya, tapi harus di peserta yang non VCT gitu. Oh, jadi ceritanya kita bikin webinar lagi Bu Ade gitu ya? Boleh. Gimana maksudnya di share ke yang non VCT itu gimana maksudnya? Kita bikin kayak begini lagi. Apa yang diseminasi Bu? Jadi apa yang ibu-ibu dapat di PCT di-share lagi ke teman-temannya. Tapi harus peserta di luar
bukan anak PCT lagi gitu. Jadi misalkan ibu, rekan ibu di sekolah ada yang nggak ikut nih, berapa 2 atau 3 orang. Nah, apa yang ibu dapat tuh di-share. Nah, itu tuh nanti kegiatannya misalkan ibu share-nya itu melalui Zoom seperti ini. Ya tinggal di screenshot saja. 3 atau 4 foto nanti dibuat kolase gitu. Oh, oke. Nanti dibuat kolasena, aplikasinya apa ya, Bu Ade ya? Kalau aplikasinya emang nggak ditentuin ya. Kemarin sih pas gitu. yang Yang di-share penting mah itu kita bisa bikin pakai, itu aja ya. Bisa ada PDF juga kolasenya bentuknya nggak bukti apa-apa gitu. bahwa gimana? Nanti kolasenya itu 4 foto itu dibuat kolase. Kolase yang bergerak atau bisa kayak kayak bentuk PDF gitu. Foto aja sih kayak ya. kalau saya nggak bergerak ya Bu. Foto biasa aja. Foto biasa aja. Foto biasa hasil screenshot itu nanti sama ibu dibikin kolase. Aplikasinya mah apa saja, soalnya kemarin tidak ada keharusan harus pakai aplikasi ini, enggak. Pokoknya intinya ada kolasenya aja ketika ibu diseminasi ke rekan di luar PCT, peserta PCT gitu. Oke, terima kasih Bu Ade atas waktunya masuk ke room kami. Bu Feni, Bu Pipa, kita tetap semangat ya sampai akhir. Ya harus. Nanti malam kita mulai lagi untuk diskusi action besok ya. Oke, semangat ya ibu-ibu, luar biasa ini. Terima kasih Bu Ade. Iya. Oke, saya akhiri meeting kita, bukan meeting ya, webinar kita kali ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, mangga Bu. Mohon. Ini saya mau kenalin anak bungsu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, ini kayaknya naik ada tambahan waktu otomatis ya? Kelihatan nggak tadi? Saya. Nggak ada di sana itu. Nggak, kita memang sampai 40 menit itu sampai 15:10 ya, Bu Pipah ya? Kan kita tadi mulai 2:30. Jadi kita masih punya 10 menit lagi. Jadi di settingnya memang 30 menit tadi mungkin ya? 40 menit itu bukan setting karena free-nya ya? Iya, free-nya. Free-nya memang segitu karena kita pakai akun yang free. Kamu jangan gigit-gigit. Tadi teh yang dibilangin sama Bu itu teh yang di-upload di link tuh yang kerjaan kita aja kan ya? Iya, yang player. Terusnya biasanya link upload ke YouTube ya? Link upload ke YouTube. Karena kan ini di-record nih, nanti kita berarti punya itu. Harus upload dulu ke YouTube, upload ke YouTube. Iya. Yang di-recordnya ini berarti diedit juga ya? Kalau yang kayak sekarang lagi ngobrol kan berarti dipotong. Saya kemarin nggak diedit, pusing semalam udah di-upload kanal YouTube. Udah langsung di-upload, Bu? Upload aja udah. Aku bingung harus ngerjain edit-editnya. Udah ada yang off the record gitu TI. Ya udah ya, saya akhiri ya. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Yuk, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya.